نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Sami Bernada Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah salat Jumat, hari ini kita masuk di tahun baru, tahun 2026 Masehi, tepatnya tanggal 2. Lambat dan pasti bahwa usia kita ini telah berkurang, serta umur kita ini berarti telah berkurang. Kalau kita menggunakan standar usia Rasulullah Muhammad SAW 63 tahun, kalau sekarang usia kita ini sudah 50 tahun, berarti jatah kita tinggal 13 tahun. Kalau usia kita ini sekarang sudah 60 tahun, berarti jatah kita tinggal 3 tahun. Kalau hari ini kita usia sudah 45 tahun, berarti itu sudah lebih besar. Kalau pesawat tinggal menunggu kita. Artinya apa? Ini adalah sebuah refleksi diri kita. Ini adalah merupakan pengingat kita semua bahwa tahun baru pasti akan datang, dan usia kita juga pasti ada jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semestinya kita harus mampu melakukan mengkalkulasi, menghitung, karena waktu adalah suatu rekam dan suatu kepribadian, suatu aktivitas dari setiap muslim. Oleh karena itu, kita harus mampu menghargai waktu sebaik-baiknya, karena waktu adalah modal kehidupan kita. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa adanya waktu. Maka sungguh suatu kerugian yang sangat besar bila seseorang hamba tidak dapat memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa
innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan saling nasihat-nasihati dalam menatapi kebenaran, nasihat-nasihati dalam menatapi sabar. Hadirin jamaah sekalian, ada dua hal yang perlu kita lakukan agar memiliki keunggulan dalam hidup ini. Yang pertama, waktu boleh saja sama, tapi isinya harus berbeda. Menghargai waktu adalah sesuatu pekerjaan yang dicintai dan disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah mengingatkan, Allah sudah bersumpah berapa kali di dalam Al-Quran. Misalnya surat wal ashri demi waktu asar, wal laili demi waktu malam, wal nahar demi waktu siang dan petang, wal duha demi waktu. Itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai perekam abadi yang ada di dalam dunia. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah. Yang kedua, optimalkan modal. Kita setiap hari diberikan Allah jatah waktu ini sama, yaitu 24 jam, 1440 menit, 84.400 detik. Sungguh kita merasakan bahwa seringkali kita tidak serius menghargai waktu, sehingga kadang mengabulkannya tanpa guna. Kadang-kali kita sia-siakan, selalu menjadi bagian dari hidup kita ini, bersantai-santai tanpa ada tujuan, dan kita sia-siakan tanpa ada waktu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Digertanin khamsan qabla khamsin." Carilah 5 sebelum datangnya mereka. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Tiada lain kecuali memperbanyak ibadah. Yang kedua adalah wasbirata qabla asqamik. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Tentunya tidak lain kecuali dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah. Tiada hari tanpa kita ini harus bersedekah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah wabinaka qabla faqrik. Gunakan masa kayamu sebelum miskin. Dan yang keempat adalah wafarabaka qabla sufrik. Gunakan masa senggang sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Gunakan waktu hidupmu sebelum masa matimu. Tentunya adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya ini untuk bekal kelak nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari urian yang saya berikan tadi, paling tidak kita bisa mengelompokkan waktu ini atau orang itu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang sukses, yaitu orang yang menggunakan waktu dengan seoptimal mungkin. Mungkin tidak ada waktu habis. Dan yang kedua adalah orang yang aman, yaitu orang yang dari harinya diisi dengan kekecewaan dan selalu menunda akan hari esok. Dan kelompok yang ketiga adalah orang yang hebat,
yaitu orang yang bersedia melakukan sesuatu sekarang juga sebagai orang hebat, tidak ada untuk hari esok. Demikian